Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Hari ini siapa yang mimpin doa? Ayo silakan Kak Imas ke depan. Terima kasih ya Mbak Kai sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Siapa yang tidak masuk? Kita doakan semoga Ivan cepat sembuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Ya, semangat sekali ya pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, ayo kita menyanyikan ya lagu nasional supaya apa? Semangat kita selalu tinggi ya untuk bendera Indonesia. Salah satunya dengan menyanyikan lagu nasional. Nah, pada pagi hari ini yang kalian nyanyikan adalah lagu Satu Bangsa. Sama-sama guys, yang kelas ya. Itu adalah salah satu ya lagu nasional yang ada di negara kita. Oke. Sebelum kita lanjutkan, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ayo satu apa? Tidak boleh makan selama pembelajaran yang lembek.
memberikan contoh ya penerapan sila Pancasila yang dapat dilakukan di sekolah. Apa ayo? Sholat berjamaah termasuk penerapan sila keberapa? Satu. Ada lagi? Baik. Piket kelas bersama. Melakukan piket kelas bersama termasuk pengamalan sila Pancasila ketiga. Ada lagi? Berdiskusi dengan kelompok termasuk sila keberapa? Empat. Satu sudah, tiga sudah, empat sudah, tinggal dua sama lima. Kira-kira apa yang sila kedua? Menolong teman yang tertimpa bencana, itu ada sila kedua. Yang terakhir sila kelima? Iya, mengantri Bu. Ya, antri saat melakukan penilaian ke depan ya, ke depan kelas boleh. Nah, adalah contoh penerapan dari sila Pancasila. Berarti kalian sudah paham ya yang pelajaran kemarin? Sudah. Jadi hari ini ya kita akan belajar mengenai norma. Ada yang sudah pernah dengar norma? Ada yang sudah. Nah, pada hari ini akan Bumila sampaikan dulu mengenai tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Ya, yang pertama, dengan mengamati video nantinya ya diharapkan kalian itu mampu menganalisis norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dengan tepat. Tujuan yang pertama. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi nantinya kalian mampu menyajikan norma yang berlaku dalam masyarakat dengan percaya diri. Ya, nanti ada juga ya yang kalian tunjuk. Selanjutnya di sini ada video. Nah, sebelum kalian mengamati video ini, kalian masih ingat tepuk 1, 2, 3? Masih. Jangan lupa ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Kita amati dulu ya. Di sini ada sebuah video. Nanti ya akan ada beberapa pertanyaan dari Bumila. Ia adalah seorang siswa mandiri yang hidupnya kurang berkecukupan dan selalu dipojokkan oleh teman-temannya.
dari video itu apa sih masalahnya? Kurang mampu ya, anak yang kurang mampu dalam ekonomi. Terus apalagi? Nah, akibatnya karena kurang mampu, dia kelaparan dulu. Apakah kalian memperhatikan seragamnya tadi? Ya. Kenapa? Belum punya seragam, hanya celana saja, atasannya cuma kaos. Apa yang dilakukan teman? Bagaimana cara membantunya? Ngasih seragam. Berdonasi. Apa saja yang diberikan dari donasi? Nah, tadi ada anak perempuan ya yang melihat ada terus difoto. Nah, itu kan dalam hatinya berarti kan ada rasa kasihan, ada rasa ingin menolong. Dari rasa ini, dari hati nurani, berarti norma apa yang kita Iya, berarti kalian sudah membaca ya. Ada norma yang namanya norma kesusilaan, yang mana dari hati nurani kita. Aku kok pengen nolong, kasihan, belum makan, belum punya seragam. Nah, itu ada di hati nurani kita yang ingin membantu teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Untuk mempermudah kalian dalam mengingat norma, jadi norma itu ada beberapa, ya ada 4. Nah, ini nanti Bumila punya materinya, ya tolong dibagikan bermerah sebelum kita menyanyikan lagu norma, ya. Kalian pernah mendengar lagu becak?
mempunyai contoh. Nah, untuk memperdalam atau memahami ya pelajaran kita hari ini norma, tolong diperhatikan video ini mengenai pembelajaran norma. Jadi nantinya kalian akan memahami apa sih norma itu, ya jenisnya apa saja, pengertiannya apa, contohnya apa. Nah, ini tolong diperhatikan. Kalau kamu datang ke rumah orang, apa yang harus kamu lakukan? Nah, sebagai warga yang baik, kalau kita datang ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai melihat rumah itu keluar dan memastikan kita masuk. Nah, kamu tahu tidak? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang itu merupakan salah satu contoh dari norma. Kira-kira norma itu apa ya? Kemudian, apakah norma itu penting untuk kita? Langsung saja kita bahas. Let's go! Norma merupakan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian norma ini di dalam kamus besar bahasa Indonesia, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kepada kelompok dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita garis bawahi mengikat, maka norma ini harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, apabila seseorang tidak mematuhi norma, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Kita lihat yang ada di Indonesia, di Aceh, terdapat sanksi apabila melanggar norma, yaitu dicambuk di punggungnya. Kemudian juga di Kalimantan serta di Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk yang melanggar norma. Nah, jadi di masing-masing daerah tentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan di masyarakatnya. Nah, norma ini terbagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat. Contohnya adalah peraturan di sekolah. Nah, peraturan sekolah umumnya ini merupakan norma tertulis yang sudah dirapatkan bersama-sama. Kemudian ada norma tidak tertulis, ini tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya saat ada tetangga kita wafat, nah para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka sampai semua urusannya tuntas. Nah, hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Nah, jadi seperti itu. Seberapa penting sih norma untuk kehidupan kita? Nah, jadi norma ini memiliki nilai yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Yang pertama, norma ini bisa menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kita lihat contoh di lampu lalu lintas. Jadi di setiap perempatan besar biasanya dipasang lampu lalu lintas, di mana warna merah untuk berhenti, kemudian warna kuning untuk siaga atau berhati-hati, kemudian lampu hijau untuk berjalan. Nah, coba kita bayangkan kalau di Indonesia ini tanpa lampu lalu lintas, maka jalan bisa kacau dan dapat mengakibatkan tabrakan kendaraan. Nah, selanjutnya bisa mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, kita ambil contoh di saat kita di sekolah, jam 9 itu biasanya istirahat sarapan, kemudian jam 12 itu istirahat sholat dan makan. Nah, jadi ada jam-jamnya tertentu. Peraturan itu dapat mencegah benturan kepentingan antara kepentingan kita belajar sama kita makan dan kita beribadah. Nah, kemudian norma ini bisa membentuk akhlak dan karakter manusia. Nah, dari kecil biasanya kita diajarkan berdoa terlebih dahulu sebelum makan, kemudian berdoa setelah bangun tidur. Nah, dengan norma tersebut, setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Nah, kebiasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter di setiap orang. Nah, kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga
juga ia dapat memperolehnya. Nah, ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itulah yang menjaga agar keadilan di masyarakat kita terwujud. Nah, itulah beberapa contoh dari pentingnya nilai norma di dalam bermasyarakat. Nah, jadi dengan adanya pengaturan nilai norma, maka setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas peraturan tersebut. Itulah yang melahirkan keadilan bagi semua orang yang ada di masyarakat. Namun sejalan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis norma. Nah, secara umum, norma ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada norma agama. Norma agama ini adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada norma sosial. Norma ini berasal dari hati nurani manusia, di mana norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan hati. Nah, setiap manusia dikaruniai hati nurani yang dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Kemudian ada norma sosial. Nah, norma sosial atau kesopanan ini bersumber dari tata krama atau masyarakat, di mana norma ini bersifat lokal. Nah, norma kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antara masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu mengenai materi norma. Ada yang tahu norma itu apa? Aturan yang harus dilakukan setiap hari. Ya, siapa yang masuk? Norma adalah siapa yang berani menentukan? Ayo, siapa? Bon, betul ya. Ada yang sama dengan ini atau ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Ya, sama. Jadi, ya, norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat, ya. Itu untuk menentukan ya tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya Mbak Pai ya berarti ya. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Pai. Nah, selanjutnya tadi dalam norma ya. Ada berapa norma? Ya, jenisnya ada 4. Norma yang pertama, siapa yang menulis? Norma apa? Langsung satu. Norma.
kesusilaan. Betul? Ya, bagus sekali, beri tepuk tangan. Itu adalah ya macam-macam dari norma ada 4. Tadi kalian sudah melihat ya dalam video pembelajaran mengenai norma agama. Dalam video tadi contohnya seperti apa? Norma agama. Yang mengenai norma agama, beribadah, kemudian berdoa sebelum sama bangun tidur tadi deh. Kemudian apakah ada norma hukum juga di video tadi mengenai apa? Ya, ada aturan kita itu harus mentaati aturan ya ketika berkendara di jalan ada aturannya. Kemudian norma kesopanan, apa kira-kira norma kesopanan dari video tadi yang sudah kalian lihat? Mengetok pintu ya sebelum masuk ke rumah siapapun ya kita harus ketok pintu atau mengucapkan salam. Jadi kita tidak asal masuk saja tapi ucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian ada norma kesusilaan. Contohnya apa tadi? Ada membantu membantu nenek yang tidak bisa nyebrang lagi di jalan. Terus apa lagi? Dengan penderitaan orang lain. Iya, berempati, peduli. Ya, seperti tadi dalam video, ya, ada orang yang meninggal. Kita sebagai tetangga yang baik, ikut apa? Tidak, ikut maksudnya ikut membantu apa tidak? Ya. Ikut membantu tidak? Ya. Apakah kita itu ikut membantu orang yang susah itu ada di tertulis pada aturan? Tidak. Ya, tetapi dari mana? Inilah yang dinamakan norma. Nah, kenapa norma itu penting? Tadi kenapa? Ayo. Yang pertama apa? Karena dapat menciptakan ketertiban. Coba kalau tidak ada lampu merah, bagaimana? Tabrakan bu, terus apa lagi? Tabrakan apa kecelakaan? Ya, sama saja itu. Ya akan menimbulkan kecelakaan kalau tidak ada lampu merah. Akan menjadi macet bu, kacau. Nah, ya itu pentingnya norma. Selain ketertiban, terus apa lagi? Menumbuhkan apa mau? Akhlak atau budi pekerti. Ya, makanya kita ya yang ada di sekitar kita itu harus tahu apa itu norma. Ya, norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat untuk mengatur tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah norma. Ya, ada yang tertulis sama ada yang tidak tertulis. Ya. Tadi di video di akhir tadi, ya kita itu harus tolong menolong sesama manusia. Dituliskan kan tadi di situ. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tersirat atau tersurat? Tersurat karena ditulis. Ya, kalau tidak ditulis di situ namanya tersirat. Nah, itu adalah mengenai materi norma. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada diskusi. Ya, nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kalian. Silahkan membentuk kelompok dulu. Nanti akan bilang berbicara LKPD-nya. Silahkan membentuk kelompok dulu. Tasnya rasa dibawa ya.
ditempel. Ini nanti digunting dulu, baru ditempel di sini. Ya, sekira segini. Karena apa? Nanti di atas ini ada judulnya. Judulnya itu ada di halaman paling belakang. Nah, tergantung kamu tadi kelompok norma apa. Nah, kalau dapat norma agama, berarti yang agama ini nanti kalian gunting, ya, baru ditaruh ditempel di atasnya seperti ini. Oke? Untuk yang pohonnya itu agak ke bawah. Karena apa? Nanti akan ditempeli daunnya. Daunnya ini berisi contoh penerapan norma. Ya, nanti ini kalian memilih. Ini ada 20 contoh norma. Kalian memilih 5 yang termasuk norma apa tergantung kelompokmu. Kalau ini kelompok norma agama, berarti kalian menggunting, ya, contoh penerapan dari norma agama. Kalau kelompok ini kelompok apa tadi? Norma hukum, berarti kalian mencari contoh penerapan dari norma. Sebanyak berapa, anak? 5. Sebelum kalian mengerjakan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah? Ya, silakan kalian kerjakan bersama teman kalian, oke? Waktunya 20 menit dari sekarang. Ya, dipotong. Dipotong, iya. Iya. Yang kamu potong kan sesuai dengan bingung pilih salah satu ya. Nah, iya, sesuaikan dengan bentuknya seperti apa itu disebar ya. Oke. Ingat sampahnya, ayo ya, jangan buang sampah sembarangan. Dikumpulkan jadi satu manajernya masing-masing itu, biar tidak berserakan sampahnya. Tadi norma kesusahan. Oke, berbagi tugas. Nanti ditempel pakai berbagi tugas. Hati-hati dalam menggunting ya. Hati-hati. Nampak baca di kelas hari ini. Ya, di kelas hari juga yang baru. Ini di teman-teman. Kita harus berpikir. Hari dia norma apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Silakan dicari contoh norma kesopanan. Kamu bawa gunting? Bawa dipinjam Pari. Berarti Farid yang tidak bawa. Itu ambil di situ satu, masih ada satu Farid.
dipotong sesuai bentuknya deh. Nanti baru dipotong. Nah, sampahnya itu ada yang jatuh, Kevin, yang jatuh. Membantu orang tua. Kue kantel banyakan itu lebih jatuh bikin dari cewek dari orang-orang lebih kurang kita lebih kurang sampahnya ya diperhatikan sampahnya. Ya, norma kesopanan. Tinggal nambah pohonnya ya. Jadi pohonnya paling bawah. Karena kan nanti ada ini turun-turunnya. Tidak main pasar malam sampahnya ya itu bukan ya. Sudah 5 sampingnya ya. Yang sudah selesai gunting-gunting, tolong ya sampahnya diambil terus dibuang ke tempat sampah. Ayo, tempat sampah kering bisa di belakang itu. Oke, tempat sampah kering saja. Ya sampahnya. Sampah ini loker tasnya, buang ke tempat sampah. Belakang itu ada sampah kering. Selanjutnya yaitu apa itu? Bintang atau hijau. Ini adalah sebuah permainan ya, nanti kalian berpasangan dengan teman kamu. Ya, berarti kayak ini Mbak Mai, berarti Karo, Maira, Kela sama Lisa, Jojo sama saya ya. Bisa sama Ibu. Ya, bisa geser ke sini, silakan berdiri, kita praktekkan. Berdiri yuk. Ya, nanti kan menghadap ke temannya. Sampai kanan, ya yang kiri. Ya, hadap-hadapan bersama temannya. Untuk ini
hijau berarti hijaunya menghindar. Ditambah senembak. Paham? Paham. Ya, siap. Ini uji coba dulu. Saling maju orang di nomor ini maju. Bunyilah bilang hijau berarti hijaunya menghindar. Siap? Siap. Hijau. Ya, sama sana. Ya, konsentrasi. Apa yang benar? Ayo lagi. Maju loh. Ya, itu adalah contoh permainan ya. Sebelum kita presentasi, silakan kembali ke tempat duduk. Kita lanjutkan. Ayo menyajikan hasil diskusi. Silakan kelompok mana dulu? Oke, silakan kelompok Norma. Silakan masukkan. Nanti pembacanya gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Norma Kesusilaan akan membacakan hasil diskusi kami. Tolong memperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, mengerjakan soal berikut. Tidak mengambil yang bukan menjadi haknya. Yang ketiga, saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, ada memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang kelima, peduli teman-teman. Dan demikian, ada yang ingin bertanya? Tidak. Demikian hasil dari diskusi kami dari kelompok Norma Kesusilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kali yang salah mengulu ya kan. Tadi ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Norma Kesusilaan. Tepuk salut. 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 Selanjutnya kelompok mana? Norma. Norma agama. Silakan masuk ke depan. Yang lainnya memperhatikan. Yes, langsung Assalamualaikum
Yang pertama, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, berpamitan dengan orang tua. Dan yang kelima, juga menjadi teman-teman yang berdasarkan agama. Demikian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada, silakan Kak. Berpamitan dengan orang tua itu produk kesopanan. Ya, betul ya. Berpamitan kepada orang tua itu adalah nama sopan. Nanti bisa dibetulkan lagi gitu ya. Ya, terima kasih Kevin sudah memberikan masukan untuk kelompok norma agama. Silakan bisa ditutup. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk salut. 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 Selanjutnya kelompok. Ya, silakan. Dari kelompok apa? Yang lainnya memperhatikan, siapa tahu nanti ada yang keliru lagi temannya, ya? Ya, dimulai. Makan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, mengurus dokumen resmi sesuai aturan. Yang kedua, tidak melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga, menaati peraturan lalu lintas. Yang keempat, kewajiban membayar pajak. Yang kelima, larangan melakukan tindak korupsi dan kesolehan. Ada dari yang ditanyakan? Tidak. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Beri tepuk hebatnya. Kok hebat? Hebat. Aku hebat. Aku hebat. Hebat. Kelompok yang terakhir? Siapa? Kelompoknya. Norma kesopanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Norma Kesopanan akan membacakan hasil diskusi kami. Oke. Yang pertama, berbicara dengan santun. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, berpamitan dengan orang tua. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang kelima, membantu orang tua. Ada yang ingin Tanya. Tidak ada? Tidak. Demikian Demikian
depan aja lupa mau ngomong apa ya tadi. Nah dari itu semua ya kalian sudah menyajikan hasil diskusi dengan baik. Nanti kalau seperti kelompok norma agama tadi ada yang keliru nanti bisa diperbaiki. Sekarang silakan dikumpulkan ke depan dulu. Ditaruh sama saja nggak apa-apa. Nah, kalian sudah menyajikan hasil diskusi. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ya dari yang kalian tadi pelajari tadi ya. Mengenai apa tadi kalian materinya? Mengenai norma. Apa itu tadi norma? Ya untuk mengatur ya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa norma? Norma apa saja? Dari keempat norma itu kalian ya dapat menerapkannya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat ya. Kalian bisa terapkan itu. Kemudian selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, di sini ada 10 soal ya. Nanti kalian mengerjakannya dengan cara disilang karena ini adalah pilihan ganda. Jangan lupa nanti ditulis nama. Waktu mengerjakannya ini 10 menit. Ya, silakan bisa dibagikan teman-teman. Sampai juga boleh. Bisa tolong dibagikan. Ya, yang sudah dapat langsung diberi nama. Oke. Langsung disilang di situ. Ya, segera diberi nama. Ada lebihnya di sini, Pio. Yang sebelah sini. Nama panggilan. Buka baju. Iya, jadi tidak masuk satu ya. Cari apa? Pinjami mau? Pinjami saja. Oh, dipinjami lain silakan. Dipinjami dulu. Ketemu? Oke. Nah, udah silakan mengerjakannya. Jangan lupa namanya Jul. Namanya siapa?
3 menit lagi. Kamera udah selesai? Tunggu ya. Masa sudah selesai? Masih ada waktu 1 menit. Waktu silakan dikumpulkan semuanya. Jangan biasakan sudah semua. Pokoknya namanya baby tulis. Ini kalian ya sudah mengerjakan semua deh soal evaluasi. Selanjutnya, nah apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa tadi? Tahu. Jadi tahu apa? Tahu warna. Warna yang ada di mana? Masyarakat. Yang mana tadi ada 4. Oke. Apakah kalian mengalami kesulitan selama pembelajaran hari ini? Iya. Bagaimana perasaan kalian sama Senang. ya, senang. Oke. Nah, untuk tugas selanjutnya, tolong nanti ya untuk besok materi selanjutnya itu adalah mengenai hak anak. Jadi tolong kalian dibaca dulu di modul ajar mengenai materi hak anak. Ya. Sebelum Bunda tutup, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Nah, sebelum Bu Nila tutup, kita tepuk wow dulu. Wow. Apa itu? WOW. 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 Ya. Wow. Tepuk wow. Beri W, beri O, beri W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Bisa? Bisa? Tepuk wow. Beri W, beri O, beri W. Wow, keren. Wow, keren. Untuk kalian semua. Dan ya, Bu Nila akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Ya, semoga ilmu yang kalian dapatkan